MotoGP Inggris hari ini akan menggelar sesi kualifikasi hingga sprint race. Pada sesi latihan, Yamaha tampil menjanjikan dan beri sinyal kebangkitan setelah menempatkan Quartararo di posisi 2 dan Jack Miller di posisi 3. Sementara Marquez sempat terjatuh dan mengakhiri sesi di posisi keempat. Usai sesi, Marquez pun membeberkan kelemahannya di sirkuit tersebut. Yuk, simak berita selengkapnya. Secara keseluruhan di hari Jumat itu cukup positif bagi Yamaha. 3 motor mereka berhasil masuk 10 besar di sesi latihan. Quartararo sendiri merasa motornya makin tajam dan cepat saat keluar dari tikungan. Hal itu sudah menunjukkan perbaikan performa Yamaha. Quartararo sudah siap untuk habis-habisan menatap balapan MotoGP Inggris 2025. Saya sangat menantikan balapan ini, di mana kami sekali lagi akan mengerahkan segala kemampuan. Kita tunggu saja apakah kami bisa bersaing di baris depan lagi, kata Quartararo dilansir dari Crash. Quartararo pernah sekali menjadi juara di MotoGP Inggris. Dia menggapainya pada musim 2021, saat sukses meraih gelar juara dunia. Alex Marquez ada di urutan pertama dengan putaran terbaik 1 menit 57,295 detik, diikuti Fabio Quartararo dan Jack Miller. Ini merupakan kemajuan menjanjikan dari Yamaha dengan menempatkan 3 pembalapnya lolos ke Q2 seperti yang pernah terjadi pada 2021 melalui Valentino Rossi, Franco Morbidelli, dan Quartararo. Marc Marquez menyelesaikan sesi di urutan keempat setelah sempat terjatuh dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia di urutan ke-7. Pembalap yang menembus 10 besar dalam sesi ini akan langsung lolos ke kualifikasi 2. Johann Zarco menjadi pembalap pertama dengan putaran terbaik saat memasuki 5 menit pertama sesi dengan 1 menit 59,722 detik. Zarco diikuti Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Insiden dialami Jack Miller di tikungan 17. Bezzecchi lalu menajamkan putaran terbaiknya pada 10 menit sesi berjalan menjadi 1 menit 58,349 detik setelah sempat disalip Alex Rins. Marc Marquez berada di posisi ketiga saat memasuki 12 menit sesi berjalan. Tak lama, bendera kuning berkibar setelah Marquez terjatuh di tikungan 3. Untungnya dia masih bisa kembali melanjutkan sesi. Meski begitu, pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu masih mempertahankan posisinya di urutan ketiga pembalap tercepat setelah Bezzecchi dan Rins. Insiden selanjutnya dialami Franco Morbidelli di tikungan 2 sehingga bendera kuning berkibar lagi. Memasuki 31 menit sesi berjalan, Quartararo menembus urutan kedua pembalap tercepat, diikuti Rins dan Miller. Marquez lalu melesat sebagai pembalap tercepat memasuki 44 menit sesi berjalan dengan 1 menit 57 detik 866 detik, disusul Rins. Bagnaia semakin turun ke urutan ke-13. Zarco menggeser Marquez, tetapi hanya sebentar karena Marquez kembali menjadi yang tercepat dengan putaran terbaik 1 menit 57,705. Perebutan posisi pembalap mulai sengit setelah Di Giannantonio mengambil alih sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 57,699 detik. Di belakang, Alex Marquez berusaha memperbaiki posisinya saat memasuki 53 menit sesi berjalan. Dia lalu naik sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 57,613 detik saat sesi tersisa 5 menit. Hal ini membuat Bagnaia turun ke posisi ke-10. Posisinya semakin terancam setelah turun ke posisi ke-11 saat sesi tersisa 2 menit. Quartararo menjadi yang tercepat saat sesi tersisa 1 menit, diikuti Alex Marquez dan Miller. Untungnya Bagnaia naik ke posisi ke-7 memasuki detik-detik terakhir sesi dan otomatis lolos Q2. Sementara, Alex Marquez kembali ke urutan pertama dengan mencetak 1 menit 57,295 detik, diikuti Quartararo dan Miller. Usai sesi praktis, Marquez ungkap kelemahannya di sirkuit Silverstone tersebut. Marc Marquez mengungkap alasan mengapa dia sulit menaklukkan sirkuit Silverstone. Sejak debut di kelas MotoGP, Marc Marquez baru sekali menang di balapan MotoGP Inggris. Kemenangan perdananya di Silverstone diraih pada musim kedua dia di kelas para raja, tepatnya pada 2014 silam saat masih bersama Repsol Honda. Setelah itu, juara dunia 8 kali itu sering gagal naik podium tertinggi. Dari semua macam sirkuit yang pernah dilalui Marquez selama ini, sirkuit Silverstone tergolong yang paling jarang dia menangi. Padahal sampai saat ini Marquez tercatat sebagai pembalap yang paling sering membukukan pole position di sana. Marquez meraih posisi start terdepan di IP Inggris dalam 5 kali kesempatan. Selain di tahun 2014, modal pole gagal dikonversi menjadi kemenangan.
Catatan Marquez yang jarang menang walau punya modal bagus di salah sirkuit terpanjang di MotoGP itu ternyata ada hubungannya dengan kelemahan dia. Saya tahu mengapa saya lemah di sana dan saya akan menghindarinya akhir pekan ini. Namun saya juga akan mencoba untuk menjadi cepat tidak hanya satu putaran tetapi juga dalam sesi balapan, kata Marquez dikutip dari Speedweek. Tikungan panjang ke kanan adalah salah satu titik lemah saya, bahkan di balapan Catalunya dan Qatar juga, jelas Marquez. Kalah pahit di tikungan terakhir pada balapan MotoGP Inggris pernah dialami Marquez pada 2019. Namun, Marquez punya alasan untuk tetap percaya diri. Berkaca pada IP Qatar 2025 kemarin, dia tetap dapat melakukan bersih. Dia pun optimistis bisa kembali mengulang kenangan manis dari kemenangan 11 tahun lalu. Tahun ini di Qatar bisa berbeda. Menang, red, jadi kita lihat saja nanti, jangan panik, jangan stres, kata Marquez. Mengaspal di sirkuit Silverstone, Inggris, Baby Alien melesat di urutan pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,702 detik. Raihan Marquez ditempel ketat oleh Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team dengan gap sebesar 0,365 detik. Sementara itu, kesulitan dialami rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia yang harus menuntaskan sesi 45 menit ini di urutan ke-8. Persaingan pada sesi FP1 MotoGP Inggris 2025 diwarnai dengan skorsing 10 menit yang harus dijalani Fabio Quartararo dari Yamaha. Di sisi lain, andalan Ducati yaitu Marc Marquez langsung melejit dengan menduduki posisi pertama usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 59,810 detik. Awal yang solid juga ditunjukkan rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia yang langsung berada di urutan ke-6 dengan gap 1,017 detik. Langkah menjanjikan diunjukkan Marco Bezzecchi yang melaju bersama Aprilia, berjarak 0,186 detik dari Marquez dengan duduk di urutan kedua. Putaran potensial pun sempat dicetak Bezzecchi di atas motor RSGP yang akhirnya melaju 0,227 detik lebih cepat dari Baby Alien. 10 menit berjalan, Marquez harus turun ke urutan ketiga usai kalah cepat dari Bezzecchi dan Jack Miller dari Pramac Yamaha. Pada saat yang sama, hukuman Quartararo resmi berakhir dan dia pun segera melaju ke lintasan dengan menggebar YZR M1. Dengan pengalaman yang dimiliki, Marquez kembali melejit ke urutan pertama dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 58,844 detik. Kondisi lintasan yang lebih lengang karena sebagian besar pembalap memasuki paddock untuk menyiapkan run 2 dimanfaatkan Quartararo untuk mengukir waktu lap. Laju El Diablo ditempel ketat oleh Luca Marini dari Honda HRC Castrol yang mengambil keuntungan slipstream. Sementara itu, laju Bagnaia masih belum mumpuni di mana dia masih tertahan di urutan ke-6 dengan gap 0,903 detik dari Marquez. Rasa kurang nyaman Bagnaia tampak ketika dia nyaris mengalami crash saat melaju di tikungan 14 Silverstone. Marquez kini ditempel oleh adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez, usai hot lap yang dia ukir menghasilkan gap 0,279 detik. Quartararo langsung bertengger di urutan ke-7 di mana dia berjarak 0,959 detik dari Marquez di urutan pertama. Juara dunia MotoGP musim 2021 itu terus mempertajam catatan waktunya. Dia melejit ke urutan ke-4 untuk berjarak 0,579 detik dari Marquez. Sadar dengan ancaman yang ada, Marquez tak tinggal dia agar tidak tergelincir dari urutan pertama FP1 MotoGP Inggris 2025. Peraih 8 gelar juara dunia itu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 58,702 detik. Memasuki 10 menit terakhir, Marquez masih belum beranjak dari posisi pertama dan ditempel Alex dengan gap 0,4212 detik. Sementara itu, Yamaha masih bertaji meski Quartararo melorot ke urutan ke-6 dan rekannya Alex Rins di tempat ke-7. 5 menit terakhir, Bagnaia mulai beranjak ke urutan ke-7 meski dia belum sepenuhnya keluar dari kebuntuan sejak awal sesi. Yellow flag berkibar tatkala Ai Ogura dari Trackhouse MotoGP Team mengalami crash pada akhir sesi di tikungan 2. Sesaat sebelum bendera finish berkibar, Franco Morbidelli dari VR46 Racing Team merebut posisi kedua dari tangan Alex dengan beda 0,365 detik dengan Marquez. Berikut hasil FP1 MotoGP Inggris 2025.